Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, jadi bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak, bisa juga energinya vice versa, kebolak-balik antara perasaan kamu atau seseorang yang saat ini sedang kamu fokuskan di pembacaan ini. Oke teman-teman semuanya, tema readingan kita hari ini apa yang sedang dia rasakan? Seseorang yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu. Apa yang sedang dia rasakan pada kamu atau tentang kamu? Apa sih ya yang ada di dalam ini dia ini ngerasain apa ke kamu ya hari ini? Apakah tidak ada? Apakah ada? Kita lihat yuk. Seseorang yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu. Teman-teman, ini bukan berarti yang punya hubungan lebih dari 1 tahun ya. Ini jaraknya mungkin dalam 1 bulan ini ya. Kenapa dia tidak berkomunikasi dengan kamu ya? Pokoknya kalian sedang terjadi kasus apa ya, tapi kita bacakan ini yang dia rasakan saat ini. Jadi enggak ada sangkut pautnya dengan kasus apa, tapi kita lihat ya seseorang ini sekarang lagi ngerasain apa ke kamu. Bagaimana perasaannya ya? Oke, ada Two of Wands. Lanjut ya teman-teman. Two of Cups. Oke. The Devil. Ada Seven of Cups. Ada Ace of Swords. Yang dia rasa, kalau aku lihat ya, dia ini lagi nunggu kamu ya, mungkin beberapa jam yang lalu ya, dia sempat menghubungi kamu, tapi kamu tuh belum bisa menjawab pesannya, atau kamu nyuekin dia, atau ini terjadi di beberapa hari belakangan ini. Dia mencoba untuk komunikasi, tapi kamu seperti kayak belum menjawab gitu ya, ajakan dia atau keinginannya dia nih ya. Kalau aku lihat seperti itu yang dia rasa saat ini, lagi gelisah, lagi menunggu kamu ya. Yang dia rasakan, dia lagi kangen banget sama kamu. Ada cinta, ada sayang, ada sesuatu yang besar yang ya dia tunjukkan hanya untuk kamu, dan hanya padamu saja dia bisa merasakan hal ini. Entah yang terasa ya, orang ini memang sangat sayang sekali sama kamu, bahkan mungkin juga dia sangat kecanduan sama kamu. Jadi ada energi kemelekatan di mana dia tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau nggak ada kamu, di mana dia hanya bisa menggantungkan segala sesuatunya kepada kamu, entah ini dalam hal ya finansial, atau memang kamu punya apa ya, kayak terbiasa ya memperlakukan dia secara baik, terbiasa menghormati dia, menghargai dia, merawat dia gitu ya. Dan hal tersebut memberikan dia ini kecanduan gitu, atau apa ya, senang diperlakukan seperti itu dan selalu ingin diperlakukan seperti itu terus. Dan kenapa sih belakangan ini dia kayak gini? Ini semenjak kamu banyak sekali bersikap cuek ya, bersikap mungkin tidak seperti biasa. Mungkin dulu kamu orang yang sangat ceria, orang yang sangat antusias kalau dapat pesan dari dia, kalau dapat telepon dari dia, tapi tidak dengan sekarang ya. Kamu seperti terasa sama dia ini jauh berbeda banget dari dulu ya. Kamu sekarang kayak sudah mulai menjaga intensitas kedekatan dengan dia, bahkan juga melalui pesan singkat ataupun juga melalui kontak telepon ya. Jadi kayak dia ngerasa ada sesuatu kah yang terjadi sama kamu, dan hal tersebut membuat dia saat ini kayak banyak pikiran. Dia masih sayang sama kamu, dan dia juga memang kayak nggak mungkin ya gitu loh, tidak
nggak mungkin ya dia tuh nggak nyari kamu, nggak mungkin ya dia ninggalin kamu, orang dia sayang banget sama kamu gitu ya. Emang orang ini egois, keinginannya selalu ingin dituruti, apa yang jadi kemauan ini selalu kepingin bisa, selalu bisa gitu ya, terpenuhi ataupun ya dia dapat gitu. Hal tersebut bikin dia juga mungkin emosi saat ini karena kamu sudah mulai banyak sekali tingkah ya. Ini kalau kalau aku rasa sih dia ngelihat kamu tuh, kenapa ini orang kok banyak tingkah banget ya, gaya nih orang disayang malah menjauh gitu ya. Terus ya banyak unek-unek yang keluar di dalam batinnya. Ini the devil tuh kan iblis ya, jahat ya. Jadi perkataan di dalam batin terdalamnya, di sisi gelapnya dia lagi marah-marah. Kenapa sih sama kamu tuh sok banget sih, sok dicintai lah, sok inilah, sok itu ya. Jadi marah dia, kenapa kamu tidak membalas, kenapa kamu nggak ngerespon gitu ya. Kesal, jengkel, tapi dia nggak bisa pergi ninggalin kamu. Oke, jadi dia sekarang cuma bisa bersabar dan kamu datang ataupun kamu membalas kapanpun, dia kayak ya udah yang penting telat yang penting dibales ya, telat yang penting kamu baca, telat yang penting kamu ya ngerti apa maunya gitu ya. Jadi ya udah deh, dia nggak mau bikin perkara ya, nggak mau ngeribetin kamu, apalagi mungkin memarahi ataupun bertengkar ya, karena hal tersebut sudah terbiasa dilakukan ya. Setiap kali ada pendapat atau pemikiran yang nggak sesuai ya, nggak sama, tapi kali ini dia mencoba untuk ya udahlah, mungkin kamu juga lagi sibuk atau sedang mengerjakan sesuatu yang lain atau sedang emosi sama dia, nggak tahu ya. Tapi dia di sini ngerasain kamu juga sepertinya lagi marah atau mungkin lagi ke distrik dengan masalah yang pernah terjadi di antara kalian. Jadi di sini juga dia ngerasa pusing, dia ngerasa nggak tahu harus berbuat apa karena dia juga mengakui bahwa itu adalah kesalahan. Mungkin ya dia pernah berbuat salah sama kamu dan dia mau minta maaf. Dia minta maaf banget karena dia tidak mau kehilangan kamu, bahkan dia nggak bisa ya, nggak bisa tanpa kamu. Itu yang aku lihat ya. Ada perasaan di dia. Seven of Cups lagi bingung nih dia mau bagaimana nih di dalam hubungan ini. Kamu lagi bersikap seperti ini sama dia ya. Dulu kamu kejar-kejar dia, selalu butuh dia, selalu berharap terus ya, dia mungkin chat, telepon, terus mungkin kamu yang lebih dulu agresif banget sama dia, tapi sekarang benar-benar tidak pernah kamu lakukan lagi dan hal tersebut menjadi kebingungan ya. Ya dia rasa sih apa ini karena kesalahan yang dia perbuat nih, the devil ya. Mungkin dia membuat kamu terluka, ya, membuat sisi gelapmu itu muncul sehingga kamu tuh nampak tega sama dia. Terjadi sesuatu sama dia, terjadi hal yang buruk sama dia, kamu kayak mengabaikan gitu ya, kayak kurang perasaan perhatiannya sama orang ini gitu. Ya dia ngerasa itu salah dia gitu, dan kali ini dia mau menjalankan apa gitu, mau melalui jalan apa nih supaya kamu bisa kembali baik sama dia ya. Ada Seven of Cups gitu, dia memang betul-betul kepingin memperbaiki hubungan dengan kamu, tapi dia kebingungan sebetulnya ada apa sih, ada masalah apa sih, kepingin banget loh dia ini apa ya, kebingungan dia selama beberapa belakangan ini tuh terungkap gitu ya. Ada apa dengan kamu? Kalau kamu sudah tidak mau menginginkan dia ya bicara, kalau kamu masih menginginkan dia ya ada apa, kenapa sulit sekali untuk apa ya, untuk dihubungi kamunya ini, bahkan mungkin untuk bertemu aja kayak susah banget ya antara kamu sama dia untuk bisa ketemu. Dan itu yang membuat dia sampai detik ini tuh kayak bertanya-tanya di dalam batinnya, bingung mikirin kamu tuh kenapa sih jalannya kok jadi kayak gini. Biasanya kamu selalu happy-happy aja, bahkan seneng ya kalau mungkin diajak janjian, ini enggak. Itu yang bikin dia saat ini kepikiran juga dan panas ya, pikirannya benar-benar panas banget. Karena dia ini ya, karena nggak biasa-biasanya gitu kamu seperti ini. Yang dulu kamu betul-betul ceria ya, betul-betul kayak orang yang takut ya kehilangan dia, bahkan manja atau bucin sama dia. Tapi kali ini dia kangen ya, dia mengenang, dia memikirkan hal yang pernah terjadi di kamu pada masa yang lalu
dia kepingin kamu seperti itu lagi, itu cukup menyenangkan buat dia ya. Rupanya saat ini dia merindukan hal tersebut, di mana dia pernah, menutup mata ya dari, eee, sikap manis kamu, perilaku baik kamu. Jadi dia nggak pernah, memberikan pujian ya, nggak pernah juga, membalas gitu perlakuan baik kamu. Tapi sekarang semua hilang dari kamu, kebiasaan dari kamu tuh hilang. Yang bikin dia kepikiran itu, kepingin lagi, ya coba dulu nggak kayak gitu dia, nggak cuek, nggak nutup mata. Sekarang justru dia kangen banget ingin diperlakukan seperti itu lagi oleh kamu. Ya, di button of the deck-nya aja ada Nine of Swords ya. Dia bener-bener nyesel banget. Mungkin dia sudah benar melukai kamu. Dia nggak itu loh, keinget dengan kesalahannya dia gitu ya. Di belakang dulu dia pernah berbuat apa ya, tidak adil sama kamu, cuek sama kamu, kayak dapat hukuman sekarang ya dia. Dia ngerasain banget ini, dan saat ini mungkin dia sedang pakai baju merah ya, atau sedang bertelanjang dada itu untuk laki-laki mungkin, atau pakai baju warna biru langit, hijau laut ya, putih, atau baju orange. Coba segera segera dicek. Atau pakai baju warna ungu ya, keungu-unguan ya, atau ke ijo-ijo, apa ya, kotoran kerbau ya. Oke, aku lihatnya dia nyesel banget loh ya. Jadi, dia nggak bisa tidur, terus dia mungkin juga bangun tidur langsung ngontak kamu, pesen singkat ke kamu, cuman nggak ada balasan, atau mungkin kamu memang sekarang sudah lambat ya ngerespon gitu pesan dari dia, dan dia kepikiran dan dia nyesel gitu pernah berbuat sesuatu yang mungkin juga yang ngelukai batin kamu atau pemikiran kamu, sehingga kamu memperlakukan dia seperti ini, dan ini sangat tidak menyenangkan apa yang dia rasakan sekarang. Oke, intinya dia ruwet, puyeng puyeng ya, karena dia nggak bisa tidur malam itu. Terus juga kalau mau tidur dia kebangun terus, itu bikin kepalanya pusing pas bangun dari tidur ya. Dan hatinya juga mungkin masih resah sekarang. Ya masih bertanya-tanya lah, kenapa hal ini terjadi, kenapa ya sama kamu, ada masalah apa ya, dia yang dia khawatirkan itu kenapanya itu loh yang belum terjawab ya. Apakah kamu membalas perilaku dia atau bagaimana, itu yang bikin dia nyesel juga melakukan sesuatu yang tidak baik. Mungkin ya dulu dia ngerasa biasa aja, tapi dia sekarang ngerasain, karena ya kayak gini rasanya menunggu balasan, rasanya dicuekin, telepon gitu kayak gimana ya. Dan juga mungkin kalau kamu merasa lagi kangen, lagi butuh dia kayak apa gitu rasanya. Dia dulu nggak tahu rasa seperti yang kamu rasakan ini, dan sekarang dia baru merasakan, baru kepikiran, baru, apa ya, keinget semua yang pernah terjalani ya, yang pernah terlewati, yang pernah dia lakukan sama kamu, yang hal tersebut membuat dia nih minta maaf lah intinya gitu atas segala kesalahan yang pernah dia lakukan sama kamu. Dan ini bikin dia juga kayak malu sendiri gitu ya, pusing gitu loh, kenapa dia melakukan itu sama kamu, dan pada akhirnya sekarang justru dia nggak bisa ngelepasin kamu ya, seakan-akan memang kayak karma gitu ya terjadi saat ini. Rasa bucinnya itu kuat banget karena dia takut banget kamu bener-bener hilang dan pergi meninggalkan dia ya. Dia nggak pernah lihat lagi kegembiraan, keceriaan, kebaweran kamu, itu yang membuat dia saat ini, aduh rasanya udah nggak mungkin lagi mengembalikan kamu seperti yang dulu ya, yang dia rasakan. Lalu apa yang dia pikirkan saat ini tentang kamu? Oke, di sini ada stitch, ada quotes. Jadi kayak karena komunikasi ini susah banget ya gitu. Dia ada dia mulai bereaksi teman-teman ya, kalau kamu pernah diperlakukan seperti ini, lalu sekarang kamu sulit ngejawab pesan, ngangkat telepon, itu mungkin karena kesibukan kamu atau memang keadaan kamu lagi diburu-buru ya sama pekerjaan, tapi sampai nggak sempet ngecek handphone, itu bisa terjadi sama kamu saat ini. Tetapi di pikiran dia udah deh, kalau kayak begini mendingan selesai aja hubungan ya.
ruwet teman-teman, pikirannya kacau kemana-mana, terutama hatinya lagi panas banget beserta dengan apa ya, kayak kepalanya pusing gitu ya, panas. Panas hatinya ini membara ya ke badan-badan sampai ke kepala gitu. Kepikiran soal kamu ini kenapa sih kayak gini, daripada nggak jelas gini hubungannya atau komunikasinya rusak begini ya, nggak pernah apa ya, nggak pernah nyambung, nggak pernah bisa ngobrol romantis gitu ya. Kalau lagi perlu susah dihubungi, susah dicari, susah ngangkat, ya udah mendingan selesai aja. Nah, itulah yang dirasakan kamu dulu ya. Sekarang dia ngerasain hal ini dan dia di sini mikirnya gini, kepingin selesai aja hubungan sama kamu, lagian begini kok jadinya sekarang gitu ya. Kita lihat lagi yang dia pikirkan sekarang apa kepada kamu. Ada the star ya, lalu oh guys, tenang ya guys ya, dia emang ini ya, setiap pasangan dongkol, jengkel, dendam, benci, marah itu muncul di saat dia memang benar-benar lagi kangen, lagi serius banget ya, lagi butuh kamu. Dan dia sekarang ini mungkin kebalikannya kamu yang dulu gitu. Ya walaupun di dalam batinnya, pikirannya sekarang lagi kacau, lagi pengen udahan aja sama kamu, ataupun dia mikir pengen berpisah aja, pengen bercerai aja dari kamu. Tapi apa? Ya dia diam sebentar, mungkin dia minum, mungkin dia jalan, mungkin dia rebahan. Hatinya kembali normal, the star ya, dia punya harapan. Semoga hubungannya ke depan baik-baik aja. Semoga kamu memang benar-benar lagi sibuk kerja, sibuk ngurusin ini itu yang dia tahu ya. Mungkin kamu punya kebun, mungkin kamu punya jabatan, mungkin kamu punya bisnis ya, yang memang dari pagi sampai ke malam kamu itu sekarang udah sibuk. Mungkin hal itu terjadi di saat dulu dia mengabaikan kamu, sekarang kamu sudah punya kesibukan lain dan kesuksesan kamu juga sudah mulai berjalan bagus, sehingga mungkin itu bisa jadi penyebab kamu sangat lambat membalas ataupun mengangkat telepon dari dia, dan dia mulai berpikir baik di sini. The Star ya, ada harapan sih gitu. Karena kelihatannya dia ngarepin banget kamu ya. Karena ya tahu sendiri, dia lihat kamu banyak keistimewaannya, banyak kelebihan dari diri dia ya. Mungkin kamu lebih tinggi gitu, mungkin ya derajatnya, entah dari ekonomi, pengetahuan, atau kamu punya bisnis yang saat ini lagi maju-majunya. Itu yang bikin dia ini takut loh ngelepasin kamu, bahkan takut ditinggalin sama kamu. The Star ya, dia punya harapan banget untuk bisa menjalin hubungan ini sampai ke pernikahan nih. Kalau kamu sekarang sudah menikah sama dia, dia takut banget kamu tinggalin, makanya dia berusaha untuk diam ya, terus untuk sabar, dedok di sini ya, untuk menunggu aja gitu. Mungkin iya kamu lagi sibuk, mungkin iya kamu lagi nggak sempet ya lihat handphone. Pemikiran dia mulai berubah karena kamu juga pernah mungkin menggonggong pernah bicara lah sama dia, protes lah sama dia tentang bagaimana sikap dia kepada kamu, mengajarkan sesuatu yang kamu sendiri mungkin sangat tidak suka diperlakukan seperti itu ya, dampaknya akan sangat bikin ngerusak pikiran kamu, semangat kamu. Kamu udah bilang sama orang ini, dan orang ini pada saat kamu mungkin ya pikirannya dia membalas, tapi mungkin juga hati dia mulai baik ya. Mungkin iya kamu lagi sibuk, oh seperti ini rasanya dulu waktu dia sibuk, seperti ini ya kecarian, seperti ini ya kangen, seperti ini ya butuh orang yang dicintainya ngerespon cepat gitu. Dedok di sini ya, dia setia, nggak bakal pergi kemana-mana. Mungkin iya betul sekali, dia punya amarah, dia punya curiga, dia punya cemburu, tapi itu dia redam. Kenapa? Dia takut kehilangan kamu, nggak akan bisa ngedapetin sosok seperti kamu. Mungkin akan susah payah untuk mengumpulkan uang, susah payah untuk ngedapetin orang seperti kamu lagi yang sangat baik, royal ya, terus juga nggak pernah menuntut. Dia nggak akan menemukan sosok seperti kamu. Hal tersebutlah yang membuat dia akhirnya sabar, setia menunggu kamu. Ya udah, kalau kamu sibuk nanti juga kamu pasti balas, dan kebiasaannya memang kamu sering membalas telat ya.
di sini dia nunggu aja gitu, karena dia nggak akan bisa lagi mencari orang yang se-perfect kamu, benar-benar telah memenuhi syarat, benar-benar seperti apa yang dia inginkan. Jadi masa tuanya itu nggak bakal susah karena kamu punya tabungan, punya sesuatu yang berharga gitu. Makanya kenapa dia sangat ingin sekali menikah dengan kamu, atau kalau kalian sudah menikah, dia tidak mau berpisah dari kamu. Walaupun sekarang dia ngerasa memang butuh kamu banget, dia kangen kamu banget, pengen romantisan, pengen mesra-mesraan, tapi kamu nggak bisa. Tapi kondisinya dia lihat kamu sibuk atau memang ada kesalahan yang dia perbuat sehingga merubah sikap kamu, cara kamu dalam hubungan ini ke dia, ya. Dan di situ dia kayak sabar gitu ya, dan dia pengen mencoba lagi untuk bisa membuat kamu kembali seperti yang dulu. Intinya dia mau sabar, keep kalem aja ya, karena dia udah ngedapetin apa yang dipingini dia. Dia pengen punya pasangan yang sosoknya seperti kamu. Kamu pinter, kamu sejahtera, kamu juga penolong, royal ya, terus nggak pernah perhitungan, bertanggung jawab, dan selalu ada di saat dia sedang membutuhkan. Ring di sini ya, kamu istimewa buat dia, kamu adalah sosok yang diinginkan dia ya. Untuk saat ini memang pikiran dia ini, entah pekerjaan kamu jadi penghalang, entah kesibukan kamu jadi penghalang, entah antara kamu dan dia saat ini sedang tidak tinggal satu rumah kalau sudah menikah, atau mungkin kamu saat ini sedang LDR. Hal tersebutlah yang menyebabkan halangan rintangan yang besar ini terjadi, bahkan sering terjadi keributan. Atau kalau sudah menikah, ini bisa jadi ada ego di hatinya dia ya, yang bikin pikirannya selalu buruk sangka ke kamu. Ada rasa curiga di dalam batinnya dia yang selalu jadi penghalang dia untuk berbuat baik, bersikap manis, sopan, dan menghargai kamu. Itu yang menyebabkan hubungan ini akan sulit nanti bersatu. Tapi dia tidak bisa melepaskan kamu, tapi dia tidak bisa meninggalkan kamu, dan dia juga tidak ingin ditinggalkan sama kamu dan tidak mau kehilangan kamu, karena ya menurut dia memang kamu orang yang sudah melebihi gitu loh, sudah sampai dia pada target ya, sosok pasangan yang diidamkan gitu loh. Kamu mungkin di sini yang aku bilang tadi ya, kelebihannya apa gitu. Dan kita lihat ya seperti apa perjalanan hubungan kamu ke depan nanti, seperti apa perjalanan hubungan kamu ke depan nanti dengan seseorang ini. Ada King of Wands, lalu ada The Childs. Dia banyak baper ya teman-teman ya, overthinking mulu. Tapi emang dia bakal kejar kamu terus, kayak lebay gitu loh. Mungkin kayak takut gitu emang kehilangan kamu, bakal kayak banyak ngedeketin kamu dengan caranya dia. Tapi respon kamu kayak lambat terus dan kayak nggak ngaruh gitu. Itu yang bikin dia sedih ya. Dia sedih dan juga merasa bersalah gitu, dan dia khawatir banget ini adalah karma. Itu dia ngerasain banget ya, apa ini karma atau apa, dan itu dia mengakui bahwa semua ini kayaknya dampak dari perbuatan yang telah dia lakukan sama kamu. Dan di sini ada turun kartu The Hermit teman-teman. Kalau aku ngelihat di sini, dia ngerasa sekarang kesepian ya, mengisolasi dirinya, perubahan karakter, perubahan emosi. Jadi dia banyak diam sekarang teman-teman, berkurang bertemu dengan banyak orang tuh udah kayak di mata dia tuh biasa aja. Kalau nggak sama kamu, dia cuman respon sama kamu atau sangat senang kalau sama kamu, tapi kalau sama orang lain dia udah nggak respon lagi. Terus kurangnya cinta pada dirinya ini mulai menurun. Dia tuh kurang memperhatikan dirinya ya, kurang menjaga ibadahnya gitu ya. Dan mungkin nanti disinilah dia akan menjadi sadar diri ya, menemukan makna hidup yang sebenarnya. Jadi kamu seperti itu membuat dia ini jadi bertransformasi besar teman-teman ya. Peristiwa yang menyakitkan kemarin pada diri kamu ini pada akhirnya dia ngerasain seperti sebuah karma ya, dan ini akan membuat dia jadi kayak punya peristiwa yang sekarang dia rasakan ini, atau rasa sakit yang sedang dia rasakan saat ini ya, atau kecewa yang dia rasakan sekarang ini ya, kayak membuat dia nanti bertumbuh jadi pribadi yang
melepaskan masa lalu yang mungkin dia kurang bagus di situ sifatnya, sikapnya gitu dulu seperti itu. Jadi dia akan mulai menghargai orang sekitarnya termasuk kamu, dan ini lebihnya ke kamu. Dia lebih kayak menghormati dan menjaga kamu gitu ya. Dan memulai segala sesuatunya pinginnya nanti, oh udah deh aku nggak boleh kayak gitu lagi deh, aku pengen mulai yang baru nih supaya kamu nggak kecewa lagi sama aku. Jadi seperti itu yang ada di dalam batinnya dia ya. Dia nggak bisa pergi dari kamu, itu yang aku bilang ya. Di sini juga ada the devil, kalau dia ini mungkin juga awal dulu ya, memang sempat tergoda pada hal-hal yang merusak hubungan ini ya, merusak hubungan kalian. Kalian diuji di situ ya. Dan pada akhirnya apa, sekarang dia merasakan hasil dari perbuatannya, dan kamu sudah mulai disibukkan dengan ketenaran kamu, dengan derajat kamu yang sekarang ditinggikan oleh Tuhan ya. Dan kamu banyak apa ya, merasakan ketenangan, kedamaian, kesenangan walaupun tanpa dia, dan dia justru yang mengalami kehancuran di sini ya. Terus dia melakukan sebuah janji pada diri batinnya besar-besaran, mungkin konflik yang saat ini sedang terjadi di dalam hubungan kalian ini ya. Dia kepingin berubah ya, kepingin melakukan sesuatu hal yang baik ya, agar nanti dia dan masa depannya, anak keturunannya merasakan kebahagiaan. Kalau dia tidak berubah, nanti apa yang terjadi? Sesuatu hal yang buruk menimpa dia. Makanya di sini dia kayak, aku mau membangun lah yang kemarin akan jadikan contoh atau pelajaran gitu ya. Apalagi di sini tumbuh the hermit, ada kesadaran dalam diri dia ya. Dia menyadari potensinya dia ini bisa berubah, menghubungkan diri dia dengan Tuhan ya. Jadi lebih lebih intuisinya lebih dalam gitu, mengubah cara pandang dia memandang sesuatu dalam kehidupan. Dia berubah guys ya, karena kamu sudah memperlakukan dengan sangat membuat dia kapok ya. Dia udah ngelakukan hal yang seperti itu yang sekarang dia ngerasain, dan dia menyadari apa sih yang udah dia perbuat betapa menyakitkan buat kamu. Ada Seven of Wands ya, dia berusaha untuk keluar dari energi negatif yang dia miliki seperti amarah, curiga, cemburu, sering mendikte, sering memperhitungkan segala sesuatu tindakan kamu, terus juga sering melarang kamu ini itu. Dia mau berubah ya. Dia sekarang sudah mulai ingin memimpin dirinya untuk menjadi lebih baik, dan kepingin hubungan dengan kamu ini tidak berantakan, tidak bubar gitu. Jadi dia sedang berusaha untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia loh yang punya masalah ini ya. Dia loh yang mengakibatkan hubungan jadi kayak gini. Jadi dia juga yang bertugas sekarang membenahi apa-apa yang sudah dia buat ya. Dia yang membuat kehancuran ya, yang merubah semua hal-hal yang baik, pemandangan yang indah di dalam hubungan ini jadi rusak, suasana romantis jadi pahit ya, jadi ya renggang. Itu karena dia, makanya sekarang dia berusaha untuk ya membuat kamu kembali baik sama dia gitu ya. Dan dia berharap kamu seperti yang dulu, seperti yang pertama dia temui ya, kasih sayang, perhatian, perjuangan ya, dan cara kamu melindungi dia itu yang sangat dia inginkan kembali. Nih, nggak bisa tidur, banyak ngelamun dia. Ya, banyak ngelamun karena kesalahan, dosa-dosa yang sudah dia perbuat sama kamu bikin dia nggak nyenyak tidur ya. Seperti itu yang saat ini sedang dia rasakan sama kamu. Dan kita lihat energi terbesar dari zodiak apa? Ada Gemini ya, ada Aries, Scorpio, ada Capricorn, Cancer, Aries, Gemini ya. Terus ada Virgo, ada Libra, Pisces, ada Leo, dan ada Leo. Nah, teman-teman semuanya itu ya. Makanya jangan pernah kamu melakukan sesuatu yang gak kamu sukai, pada akhirnya nanti kamu ngerasain sesuatu itu dibales rasanya sakit gitu ya. Dia maksudnya guys. Ini dia inisialnya. Ada B, P, Y, Z, K, A, N, U, L,
M G E C H S O W D R T dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Buat teman-teman dimanapun berada, jangan lupa teruskan usahanya, jangan lupa berdoa agar apa yang dicita-citakan agar tersampai kepada yang dicita-citakan ya. Pokoknya ya teman-teman ya, ketika kita mau mengatakan sesuatu hal yang buruk ya, kita adalah orang yang pertama yang bakal ngerasain sakit dan menderita, ya enggak? Makanya jangan pernah melakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak kita sukai, kelak kita akan ngerasain dari orang lain pembalasannya. Jadi kalau kamu memang sedang tidak suka dengan seseorang, sedang membenci, ya usahakan gitu ya. Usahakan ya sabar gitu, karena apapun itu mau baik mau buruk pasti akan ada karmanya ya. Walaupun sebenarnya ngapain menunggu Tuhan kelamaan, tapi tahukah kamu, anjay, tahukah kamu kalau kamu melakukan semua sendiri nanti kamu akan terbiasa berbuat buruk dan sering kecanduan untuk selalu pingin menang gitu. Sampai ketemu lagi ya, see you, bye bye.